Hello, Structure here. Jadi hari ini, karena kemarin lumayan rame ya, ada berita yang menceritakan tentang efek vaping terhadap kesuburan pria. Kita garis bawahi dulu ya, kesuburan pria. Jadi hari ini kita nggak akan bahas tentang kesuburan wanita, kita akan lebih fokus tentang masalah kesuburan pria hari ini. Dan ternyata setelah gue cari-cari juga memang ada beberapa berita-beritanya juga yang menjelaskan kalau vaping sebenarnya bisa mempengaruhi kesuburan dari seorang pria. Dan setelah kalian cari tahu lebih dalam lagi, yang bermasalah ini sebenarnya nikotin. Kenapa nikotin? Karena nikotin sendiri setelah diteliti ya, dari NCBI ini salah satunya. NCBI itu adalah National Center for Biotechnology Information. Jadi dari penelitian yang mereka buat dan jurnal-jurnal yang mereka publish, ada masalah dari nikotin ini terhadap jumlah sperma, lalu viability itu kayak lamanya sperma bisa bertahan gitu. Terus yang satunya lagi itu adalah pergerakan dari spermanya. Ternyata memang ada efek-efek yang signifikan. Nah, tapi kalau gitu berarti kita nggak bisa cuma ngobrolin masalah vape doang, karena yang bernikotin di dunia ini tuh banyak sekali. Tembakau contohnya ya rokok konvensional, ada rokok elektrik, ada saya tidak boleh nyebut merek, maaf ya, heat not burn maksudnya. Dan juga ada beberapa bahan-bahan lain lah, nikotin pouch dan kawan-kawannya. Ya kalau misalkan bisa dinilai, sebenarnya kadar nikotin yang ada pada vape itu juga bisa jadi mirip dengan kadar nikotin yang ada pada rokok konvensional. Semisalkan, salah satunya adalah salah satu closed system yang mungkin sudah lama kalian kenal, namanya Juul. Nah, itu adalah closed system yang dia ngeklaim satu cartridge-nya itu sama dengan satu bungkus rokok deh kalau nggak salah gue. Nah, dari situ aja kita udah bisa nilai kira-kira nikotin pada vape ini ya sama-sama aja. Cuma memang kadarnya yang cukup berbeda dan penyerapan dalam tubuhnya juga berbeda. Kenapa vape dibilang bisa mempengaruhi kesuburan pria? Ya karena ada nikotinnya lagi, balik lagi sama aja ya. Cuma gua cukup lebih concern ke vape karena lebih minim resikonya, dan dari jurnal-jurnal juga bisa tarnya juga ya kita bilang hilang ya, nggak ada. Terus juga orang-orang kesehatannya juga lebih membaik dengan penggunaan dari vape juga. Ya kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat-lihat jurnal-jurnal yang ada di Inggris ya, di sana mereka lebih lengkap. Dan juga nggak ada tar ini sangat berpengaruh juga terhadap pembuluh darah. Salah satunya adalah dengan mengurangi kejadian untuk impotensi di masa yang akan mendatang. Saran yang harus gue berikan adalah coba hitung kadar nikotin yang paling rendah yang kalian butuhkan. Karena kalau misalkan kalian over pakai nikotin, terus chain vape terus, nikotinnya pakai salting di RDA gitu, kadarnya mungkin lebih daripada yang kalian butuhkan, kalian menggunakan nikotin secara nggak bertanggung jawab, ya tentu aja pasti akan ada hal-hal yang cukup mengganggu di kedepannya. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya gunakan vape secara bertanggung jawab, maka kalian bisa mengurangi resiko-risiko yang mungkin terjadi. Kayak gitulah kira-kira. Jadi kalau misalkan ada yang dapat berita, ya beberapa di antaranya valid. Cuma balik lagi ke individu yang merasakan kesalahan atau efek samping tersebut, itu cara penggunaannya seperti apa? Banyaknya yang salah penggunaan. Makanya kenapa efek sampingnya itu terjadi begitu berat dan begitu cepat. Ya mungkin segitu aja. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian punya pertanyaan, punya berita-berita yang aneh, coba tanya langsung ke beberapa orang yang memang lebih paham tentang masalah vape, atau mungkin lebih paham tentang masalah jurnal-jurnalnya dan lain-lain lah. Mungkin segitu aja. Semoga kalian bisa tercerahkan sedikit tentang masalah kesuburan pria, dan teman-teman yang takut mandul nih, cowok-cowok yang takut mandul, jangan takut mandul. Selama kalian masih berolahraga secara cukup juga, istirahat baik, makan teratur, dan pola hidup sehat juga jalankan, dalam nama Tuhan lah, nggak akan ada apa-apa. Coba balik lagi, semua yang berlebihan itu nggak pernah baik, dan semua hal yang tidak natural pasti akan ada efek di jangka panjangnya. Jadi pakailah secara bertanggung jawab. Oke, mungkin segitu aja hari ini. BTS sign out, see you on the next video.